Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah ayyu masjidi wudi'a fil ard al masjidil haram wa qala aidan qalat summa ayya Rasulullah, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Al Masjidul Aqsa. Rawahu Ibnu Majah. Kaum muslimin, bapak-bapak, sahabat-sahabatku, tamu-tamu Allah yang telah meninggalkan kesibukan, di siang ini kita lihat udara yang kita hirup masih segar melalui kedua paru-paru kita. Kemudian kita lihat keluar, matahari selalu beranjak naik, sehingga sudah sempat pula kita untuk melaksanakan kewajiban Jumu'ah pada hari ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita sudah tafakur, membaca Quran, berzikir, berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal saleh. Ada sesuatu ayat pendek yang banyak sekali diulang di dalam Al-Quran oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya, tidak akan sekali tidak orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bersenang hati kepadamu sebelum kamu mengikuti agama mereka. Di dalam bahasa Arab, lam artinya tidak. Ada artinya lagi tidak juga ma. Dan ada la. Tapi kalau ada kata-kata lan, itu tidak, bukan tidak artinya. Sekali-kali tidak. Jadi tidak akan pernah ada
bersenang hati Yahudi dan Nasrani kepada Islam sebelum kita mengikuti mereka. Itu Al-Quran. Allah yang berfirman seperti itu. Maka siapapun yang akan memperakarsai perdamaian antara orang Islam dengan Israel, itu tidak akan pernah terjadi. Kaum muslimin yang terhormat, ada dua masjid yang kita cintai, yang mana Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kemana kami harus berdharma wisata di muka bumi ini?" Pertama kata Nabi, Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Haram? Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, "Awwalu", mula-mula rumah yang dibangun untuk manusia beribadah adalah yang ada di Mekah, yaitunya Ka'bah. Itu sudah dibangun oleh Allah dengan menyuruh malaikat, kemudian diperbarui oleh Nabi Adam, dan setelah itu runtuh akibat banjir Nabi Nuh, maka diperbaiki lagi di zaman Nabi Ibrahim. Kaum muslimin yang terhormat, kemudian masjid yang kedua Masjidil Aqsa. Kenapa begitu? Rasulullah ditimpa musibah, meninggal istri, orang Islam diancam, orang Islam diblokade ekonominya. Kemudian paman beliau Abu Talib juga meninggal tahun itu, maka Nabi sangat sedih. Diberangkatkanlah beliau dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini sudah lama kita kenal ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram, dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, dan kemana kami harus berdharma wisata? Masjid Nabawi, yaitunya di Madinah. Salah satu dari masjid itu sudah dicaplok oleh penjajah Israel semenjak tahun 1948, 67 secara besar-besaran sampai sekarang. Sudah berapakah umat Islam Palestina dan orang yang menjadi relawan ke sana meninggal syahid pada jalan Allah menegakkan kalimat tauhid. Yang namanya kita umat Islam, setelah kita bernaung di panji nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kita sudah dikaitkan bersaudara dari di dunia sampai ke akhirat. Tidak ada suku, tidak ada bangsa yang telah bertauhid mengucapkan syahadat, itu adalah saudara kita. Alhamdulillah, Indonesia semenjak dulu umat Islamnya konsekuen bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45, maka penjajahan tidak sesuai dilakukan oleh bangsa apapun ke bangsa lain, maka harus dihentikan. Kaum muslimin, sampai sekarang pernyataan itu tidak pernah dicabut. Beberapa hari yang lalu dengan pertolongan Allah, beberapa kota dijadikan lautan api oleh pejuang Palestina yang dimotori oleh Hamas, sehingga orang kafir Israel itu banyak meninggal. Tapi setelah itu mereka dibantu oleh konco-konconya melakukan penyerangan balik, maka lebih dari 1000 orang umat Islam gugur lagi. Kaum muslimin, maka berkewajibanlah kita membantu. Setidak-tidaknya yang tidak bisa ke sana, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kaum muslimin Palestina. Mereka sudah jadi mujahid, mereka pemberani, walaupun senjatanya semenjak dulu tidak lengkap, tapi mereka tidak pernah mundur. Dan satu lagi rahmat Allah untuk Islam Palestina, mereka mempunyai perempuan-perempuan yang subur, sehingga banyak yang mati dan banyak juga yang lahir.
Kaum muslimin yang terhormat, apakah Israel itu akan berhenti mencaplok Palestina saja kalau mereka berhasil? Dan ini tidak akan pernah berhasil, karena Nabi sudah mengatakan beberapa abad yang lalu di dalam hadisnya. Tapi kalau rencana mereka, seluruh orang yang beragama Islam akan dihancurkan oleh Israel itu. Kenapa sampai sekarang belum sampai ke Indonesia? Karena Indonesia ini pasar. Orang Indonesia ini konsumtif dengan barang-barang yang baru keluar. Maka mereka tidak menyerang negeri kita. Karena mereka mempunyai barang-barang dan orang kita lah yang banyak membeli barang-barang orang kafir itu. Kaum muslimin yang terhormat, suatu saat maka mereka juga akan menyerang kita. Karena apa? Mereka katanya wakil Tuhan di dunia. Mereka halal membunuh. Mereka halal menghancurkan umat-umat yang tidak sependapat dengan mereka. Saya ulang lagi, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka bersama-samalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita tidak mungkin ke sana, kita selalu tumpangkan doa kita di samping untuk diri kita, keluarga kita, negara yang kita cintai. Jangan lupa mendoakan umat Islam Palestina setiap saat. Dan nanti orang kafir itu juga akan kalah. Malah kata Rasulullah, di ujung-ujungnya mereka kalah nanti dimanapun mereka bersembunyi. Di balik batu, batu bicara, ini Yahudi ada di sini. Di balik kayu, kayu bicara, ini ada Yahudi di sini. Maka saat itu mereka akan kalah total. Namun sampai sekarang serangan balik mereka lebih berbahaya dari yang dilancarkan oleh Palestina. Kaum muslimin, kalau kita berdoa bersama-sama dengan hati yang khusyuk, ya Allah, Engkau maha besar. Ya Allah, Engkau maha tinggi. Engkaulah pemilik segala skenario di dunia ini. Tidak terjadi apa-apa ya Allah kecuali dengan izin Engkau. Kami mohon ya Allah, bebaskanlah secepatnya orang Islam Palestina, orang Islam Rohingya, orang Islam Suriah dari tekanan-tekanan Yahudi. Ya Allah, Rasulullah pernah berkata, ya Allah, bahwa sekali 100 tahun maka akan datang mujahid baru yang akan menegakkan syariah Islam kembali di seluruh dunia ini. Tahun 2024, ulama telah menyampaikan semuanya kepada kita bahwa sudah sampai pula 100 tahun semenjak hancurnya Turki Utsmani. Mudah-mudahan Allah menolong seluruh umat Islam di dunia di tahun 2024 ini akan bangkit lagi mujahid-mujahid Islam di seluruh negara yang mayoritas beragama Islam, termasuk di Indonesia. Kaum muslimin, karena semua kita ini ibarat tubuh. Kepala butuh mata. Walaupun kepala hebat berpikir, kalau mata tidak ada, bagaimana dia membaca? Kepala butuh hidung. Dia akan memanfaatkan hidung untuk mencium apakah ini busuk, apakah ini wangi. Kaum muslimin, kemudian kepala yang cerdas, mempunyai otak itu tidak akan dapat bekerja kalau tidak dibantu oleh saudaranya yang bernama tangan dan bernama kaki. Maka kita umat Islam sama dengan satu batang tubuh itu. Untuk itu, mari kita bersama-sama setelah salat Jumat diumumkan oleh Bapak pengurus tadi berapa kemampuan kita, kita keruk kocek kita untuk membantu perjuangan umat Islam Palestina. Kaum muslimin, yang namanya uang kita keluarkan untuk jihad fi sabilillah, bukan pahala saja yang dapat.
Allah menyatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dalam bahasa Arab yuqridu itu disebut fi'il mudhari'. Akar kataknya qarada. Qarada yuqridu. Artinya Allah mengakui siapapun umatnya, umat muslim ini mengeluarkan dananya untuk jalan Allah, Allah mengatakan beliau yang meminjam. Para jemaah, kalau Allah yang meminjam, beliau tidak akan pernah mukir janji untuk membayarnya. Maka kalau kita mengeluarkan uang untuk jihad fi sabilillah, apa saja namanya, fi sabilillah, karena berasal semuanya dari Allah, kita keluarkan untuk jalan Allah. Balasannya berapa? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Kalau 1 juta masih bisa dibuat nolnya, 1 miliar bisa dibuat nolnya, 1 triliun bisa dibuat nolnya. Tapi kalau tidak berhingga, itu tidak bisa dibikin lagi nolnya. Supaya kita yakini bukan pahala saja yang diberi oleh Allah, uang itu akan diganti oleh Allah kembali selama kita hidup di dunia. Untuk itu ada 3 bantuan kita hendaknya. Pertama, selalu memohon kepada Allah dalam doa kita agar terancamnya umat Islam seluruh dunia. Yang lebih parah itu adalah Palestina. Kita berdoa kepada Allah agar cepat dibebaskan dan kemenangan di tangan umat Islam. Kenapa? Innal batila kana zahuqa. Yang batil itu akan hancur, tetapi yang paling tahu kehancurannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Allah berfirman, tiadalah kehidupan dunia ini manusia hanya permainan dan senda gurau. Kampung akhirat lebih baik bagimu. Apakah kamu tidak memikirkan ini? Salah satu contoh, Nabi Muhammad umur beliau 63 tahun. Jaraknya dengan kita sudah 1500 tahun. Jadi beliau sudah hidup di alam barzakh 1437 tahun. Apakah dunia ini tidak permainan? Hidup di dunia lebih pendek dari di kuburan. Kalau di kuburan kena azab, kita tidak acuh antara kita sama kita ini. Mereka urusan mereka, saya urusan saya. Kalau begitu kehidupan di dunia, maka silaturahim dan kasih sayang tidak terbina. Untuk itu, maka dunia permainan, kita lama di alam kubur dari alam dunia. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan amal terbaik untuk kita bawa ke alam barzakh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin ila jama'ahil mujahidin Palestin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.